Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi berjumpa dengan saya Muhammad Alindra Syaputra, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 2020. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai praktek kemusyrikan yang terjadi dalam suku ataupun. Sebelum memasuki ke video pembahasannya, ada kalanya antum semua mensupport channel YouTube ini dengan cara mengklik tombol like dan juga subscribe. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di dalam video ini. Insya Allah akan saya balas komentar antum semua. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari syirik. Kata syirik berasal dari bahasa Arab, dari akar kata syaraka, yasyarku, yasyirkan, yang berarti menyekutukan. Syirik memiliki dua arti. Yang pertama arti umum dan arti khusus. Arti umum adalah menyamakan sesuatu dengan selain Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Penyamaan itu berbentuk kesekutuan. Dan arti khusus adalah menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan yang ditaati dan disembah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul isla fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu, itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis syirik. Jenis-jenis syirik itu ada dua. Yang pertama syirik akbar atau syirik besar. Yang kedua syirik asgar atau syirik kecil. Syirik besar adalah perbuatan yang nyata-nyata menduakan Allah. Sedangkan syirik kecil adalah suatu perbuatan yang samar atau tersirat di dalam yang mengandung pengakuan adanya yang berkuasa selain Allah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kali ini saya ingin membahas mengenai pawang hujan. Apakah tradisi pawang hujan itu termasuk syirik? Mari kita kupas sama-sama. Pawang hujan. Keberadaan pawang hujan di Nusantara merupakan fakta yang hingga kini sulit terelakkan. Kemampuan semacam itu hampir ada di setiap daerah. Dalam cerita rakyat, misalnya dahulu kala diyakini ada sepasang dewa maupun dewi yang turun ke bumi untuk memperbaiki kondisi alam yang tak seimbang. Jadi, itu sekilas mengenai pawang hujan. Lanjut, cara kerja dari pawang hujan. Jadi, setiap dalam praktek pawang hujan itu
Mereka mempunyai cara-cara dalam menangani hujan. Yang pertama, mengendalikan hujan. Konon katanya para pawang hujan itu bisa mengendalikan hujan serta bisa memindahkan hujan. Yang kedua, menahan hujan. Menahan hujan misalnya mereka ini dipanggil dalam acara-acara tertentu, misalnya pesta perkawinan. Agar pesta perkawinan itu berjalan dengan lancar, maka banyak orang yang memanggil pawang hujan agar tidak terjadi hujan. Kemudian yang ketiga, mengendalikan awan. Konon katanya para pawang hujan ini bisa mengendalikan awan agar bisa memberhentikan hujan ataupun tidak membuat terjadinya hujan. Dan yang terakhir, keempat, mengumpulkan awan. Mereka juga bisa mengumpulkan awan agar bisa terjadinya hujan ataupun sesuai kehendak mereka. Namun pada intinya praktek pawang hujan merupakan tindakan yang salah, karena pada dasarnya yang pertama, yang menggerakkan angin, cuaca, hujan, dan lain sebagainya hanyalah Allah. Yang kedua, pawang hujan yang bisa mengatur hujan, mereka ini adalah paranormal atau dukun yang bekerja sama dengan jin. Yang ketiga, menurut para ulama, dukun dan tukang sihir itu adalah taghut dan para pendusta. Dan yang keempat, mendatangi ataupun menyewa jasa mereka merupakan sama saja hukumnya dengan mendatangi dukun. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmati hatta iza aqalat sahaban sikolang suknahu libaladim mayyitin fa'anzalna bihil ma'a fa'akhrasna bihi min kulli syamarat kazalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Yang artinya, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Kesimpulan dari video ini adalah, pada hakikatnya kita harus lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjerumus dalam mempercayai praktek, tradisi, atau adat yang dapat membuat kita sesat. Dan apabila sudah terlanjur, jangan diulangi kembali. Kemudian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang sebenar-benarnya, dan memohon ampun serta berjanji tidak lagi memakai jasa pawang hujan, karena kita sudah tahu hukum dari pawang hujan tersebut adalah haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Alhamdulillah, sudah selesai pembahasan video kali ini. Syukron jazakumullah khairan pada semua teman-teman yang telah menonton video saya ini. Jika suka,
tekan like, dan jika tidak suka tekan dislike. Dan juga jangan lupa komen dan subscribe. Mohon maaf jika ada kata dan cara penyampaian saya yang salah, karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.